Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya, Asifa Salsabila. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas Manajemen Karyawan 2A. Kali ini saya akan membahas atau mereview sebuah jurnal yaitu tentang konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan Islam. Latar belakang dari jurnal ini yaitu membahas tentang pembiayaan yang memiliki pengertian sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pendahuluannya itu adalah bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang bertugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat. Diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun swasta. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungannya akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nasabah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. Lalu di bagian pembahasan itu, yang pertama ada pengertian pembiayaan. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang. Bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Pembiayaan atau finansial ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Lalu yang kedua ada falsafah pembiayaan. Berikut falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Yang pertama itu yang A, menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara yang pertama, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Yang kedua itu menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Lalu yang ketiga itu menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. Yang keempat itu menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela. Lalu yang B ada menetapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu ada aspek syar'i dan ada aspek ekonomi. Lalu yang ketiga ada prinsip pembiayaan. Lazimnya dalam bisnis pembiayaan ada 3 skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu yang A, prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk antara lain, yaitu ada pada mudaharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Lalu yang kedua ada musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihaknya memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko dan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
Lalu ada produk muzaraah, yaitu akad kerjasama atau pencampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarapan dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Yang B itu ada prinsip jual beli. Prinsip ini terdapat dalam produknya itu ada antara lain ada bai al-murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjualnya itu menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga, pembelian, dan keuntungan yang diambil. Yang kedua itu ada bai al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran itu terjadi antara barang dengan barang atau barter. Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing atau devisa. Lalu selanjutnya ada bai al-mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli. Lalu selanjutnya ada bai salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang sebesar harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya. Sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. Lalu selanjutnya yang terakhir ada produk bai al-istisna, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Lalu yang C itu ada sewa menyewa, prinsip sewa menyewa. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu ada akad ijarah dan ada akad ijarah muntabihabiyat tamilik. Yang keempat, jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut aspek diantaranya. Ada A. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi 1. Pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Yang ke B itu pembiayaan menurut jangka waktunya. Pembiayaan menurut jangka waktu ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan jangka waktu menengah, dan pembiayaan jangka waktu panjang. Lalu yang kelima itu analisis kelayakan pembiayaan. Secara umum, analisis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pendekatan analisis pembiayaan. Yang kedua itu ada penerapan prinsip analisis pembiayaan. Yang ketiga ada penerapan prosedur analisis pembiayaan. Lalu yang keempatnya itu ada penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah. Lalu yang terakhir itu ada pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Ini yang keenam, prinsip yang keenam. Risiko yang terjadi dari pinjamannya itu adalah peminjam yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang A itu kita harus menganalisis sebab kemacetan. Di antaranya itu ada aspek internal. Aspek internalnya itu ada beberapa macam. Yang pertama, peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut. Lalu peminjam tidak baik atau kurang rapi. Yang ketiga, laporan keuangannya tidak lengkap. Terus ada penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan dan perencanaannya yang kurang matang. Terus dana yang diberikannya itu tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Yang kedua itu ada aspek internal. Aspek eksternal, yaitu ada aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakatnya kurang, kebijakan pemerintah, pengaruh lain dari luar usaha, dan kenakalan peminjam. Lalu yang ke B itu menggali potensi peminjam. Yang C melakukan perbaikan akad. Lalu ada memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk pembiayaan qardal hasan, murabahan, atau mudarabah. Lalu ada penundaan pembayaran. Lalu ada memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru. Yang terakhir itu ada memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Jadi kesimpulan dari
Yang sudah tadi kita bahas atau yang sudah kita review adalah pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syariah harus menemukan dua aspek yang sangat penting. Yang pertama itu ada aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasinya itu pembiayaan kepada para nasabah, Bank Syariah harus tetap berpedoman pada syariat. Islam antara lain itu tidak mengandung unsur maisir, unsur garar, riba, serta bidang usahanya harus halal. Yang kedua itu ada aspek ekonomi, yaitu dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaklumkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.